Kayak jadi misalnya di sini aku mau bahas buat soal responsi yang nomor 1 ya. Nah, di sini soalnya itu ya kita mencari lanjutan di titik A, jadi YA, YB sama YC, terus theta A, theta B sama theta C. Nah, langkah yang pertama ini tuh gara-gara kemarin kan di responsi asdosnya pada nyuruh ini ya setengah aja, karena emang dia itu ini simetris gitu kan, jadinya nggak apa-apa kayak ngitungnya setengah gini aja. Nah di sini aku juga bikin setengah aja biar nggak lama-lama. Nah ini kayak biasa sih, ini mungkin aku lebih singkat aja ya. Jadi yang pertama, step pertama itu adalah hitung reaksi peretakannya, hitung reaksi peretakan sama hitung gaya dalam momen di 3 interval. Nah intervalnya mana aja, karena cuma setengah nih, cuma yang ini doang, kita berarti cuma ini, misalnya aku arahnya ke sini ya, sama di sini, jadi cuma 2 interval aja. Nah di sini aku udah hitung nih reaksi peretakan sama gaya dalamnya. Nah step yang kedua, langkah selanjutnya itu kita bikin persamaan persamaan diferensialnya ya, persamaan ya pokoknya kayak persamaan lanjutan sama si sudutnya, sudut putar. Kan ini juga buat jawab yang nomor B ya, yang ini. Nah di sepanjang balok. Nah terus yaudah kita lihat dari per interval. Misalnya dari interval pertama itu dia 0 kurang dari X kurang dari 5, 0 sampai 5. Terus dia itu di sini kan berarti ini ya kesini kan VA X atau VA nya kan 12, jadi 12X. Terus kalau interval kedua itu harusnya tuh sampai 10 sih, itu sampai 10. Terus momennya itu berarti VA kesini ya, jadi VA 5 tambah X sama si beban terbagi meratanya. Jadi VA 5 tambah X sama beban terbagi meratanya kan ke bawah, jadi 2,4 X kali 1/2X, jadi 12 kali 5 tambah X minus 1,2 X kuadrat, 60 tambah 12X minus 1,2 X kuadrat. Jadi buat momennya. Terus kita cukup cari setengah bentang aja di cuma interval 1 sama 2 ya. Nah abis itu lanjut deh ke buat kita nyari persamaan. Ngapain aku nyari lagi ya, bentar maaf tidak fokus. Nah jadi persamaan lanjutan itu rumusnya ini ya, jadi EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan si M nya itu. Nah buat yang interval pertama kan dia EI doang ya kekakuannya, jadi ya kayak gini, tinggal kita masukin aja. Jadi EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan di interval 1 momennya 12X. Nah ini kita lakuin tuh double integration. Jadi yang pertama yaudah ini aku tulis. Nah ini aku udah dapat. Jadi yang persamaan 1 buat yang slope di interval 1 sama lanjutan di 1 yang ini. Nah terus yang kedua, interval kedua ini per 2 EI ya, ini yang ini. Nah ini aku udah samain juga sih sama KJ nya, jadi ya sesuai dari persamaan ini. Nah ini buat jawaban yang B sebenarnya. Ini bisa aku tandain. Nah ini aku tandain aja ya, biar ini jawaban yang B, yang bener tuh kayak gini. Nah terus buat ngejawab yang C, buat si kita ngitung lanjutan itu, berarti kita masuk ke step ketiga dulu, yaitu si menghitung C nya itu. Hitung C pakai si boundary condition itu ya, boundary condition. Nah jadi boundary condition itu maksudnya kayak ya kondisi-kondisi yang bisa kita pakai gitu buat si nyari C itu. Nah beberapa
condition itu. Yang pertama, kalau misalnya dia lendutan di perletakan itu, di perletakan kayak jepit, roll, sama sendi, itu tuh bakalan sama dengan 0 y-nya sama dengan 0. Jadi kayak di sini tuh lendutannya lendutan di A tuh sebenarnya 0. Kayak misalnya ini kan nyari lendutan di A ini sebenarnya udah gampang aja jawabannya 0, karena emang dia teorinya kalau di perletakan tuh 0. Terus yang B, nah yang B ini nanti kita cari. Sama yang C itu kan ini di tengah bentang ya, ini harusnya nanti maksimum, jadi harus lebih gede dari si B nya. Nah terus kondisi yang kedua itu, kalau theta di atas sudut putar dijepit itu 0, tapi kalau di sendi sama roll itu nggak sama dengan 0. Nah terus yang ketiga, kalau misalnya kita mau nyari ninjau lendutan di misalnya interval 1, itu akan sama dengan X di interval 1 itu bakal sama dengan di interval kedua. Maksudnya gimana, kayak misalnya kita mau nyari yang B nih. Nah lendutan di B ini bakal sama kita hitung ketika X-nya itu 5, karena kita ngambil dari interval 1 kan. Tapi akan sama juga ketika kita mau hitungnya X-nya sampai dengan 0 kalau kita pakai persamaan di interval kedua kayak gitu. Nah nanti biar gampang kita langsung contohin ya. Nah terus yang keempat itu theta. Nah tetanya juga sama, kalau misalnya dia di interval 1 dia bakal sama theta di interval kedua kayak gitu. Cuma itu sih setahu. Oh ya, sama satu lagi yaitu tadi yang Y max itu dia lendutannya bakal sama dengan 0, tapi kalau tetanya nggak sama dengan 0 ya kayak gitu. Nah jadi langsung aja kita cari. Misalnya aku mau pakai dulu buat nyari boundary condition yang pertama ya, misalnya yang si di perletakannya sama dengan 0. Berarti kan ini aku bisa nyari si YA ya, YA itu X-nya, berarti kan X1 ya, karena kan ini intervalnya dari 0 sampai 5 kan. Jadi yang si X1 nya itu kalau di A dia 0 gitu. Nah, jadi yaudah kita masukin aja. Berarti kan ini karena di interval 1 itu aku bakal pakainya si ini kan, si yang ini nih, persamaan kedua. Jadi yaudah kita langsung substitusi aja, kayak EY 2x pangkat 3 tambah C1x tambah C2. Nah gampang, ini tinggal kita nolin 0 kan, X 0 terus Y nya 0 kan. Jadi ya di sini kita dapat C2 nya itu sama dengan 0. Nah terus lanjut buat nyari C lain. Misalnya di sini biar langsung dapat apa ya, itu misalnya pas misalnya pas kita itu, bentar aku sambil lihat dulu, titik C tetanya 0 di 5, tetanya 0 di 5. Oh sorry, maaf, ternyata ini salah, maksud aku kebalik. Y max-nya ada pas di Y max, ya pasti ada kan Y max. Nah tapi tetanya tuh 0 gitu, salah, maaf. Nah ini berarti misalnya kita Y max itu tetanya sama dengan 0, terus kita berarti ninjau di mana nih? Kalau di C ini kan berarti masuknya interval 2 ya, interval 2 nya tuh ini 5 kan. Nah jadi nanti X2 nya itu sama dengan 5. Nah kita substitusi aja, berarti persamaan lendutan yang di kedua itu yang ini kan, nih yang ini. Nah kita substitusi aja. Nah ini jangan lupa ini 2EY, terus ini 30x kuadrat tambah 2x pangkat 3 min 0,1x pangkat 4 tambah C3x tambah C4. Terus astagfirullahaladzim, maaf banget, ternyata aku keder. Harusnya bukan yang ini dong, yang ini ya kan, si yang ini kan, soalnya kita mau nyari pas sudutnya 0. sorry banget. Nah ini 2EI, ini DY per DX sama dengan 60x tambah 6x kuadrat min 0,4x pangkat 3 tambah C3. Nah ini yaudah, ini kan 0 ya, 0. Terus ini bisa kita hitung 60 kali 5 tambah 65 kuadrat min
0,4 kali 5 pangkat 3 ya, sama C3. Nah ini kita hitung. Nah ini hasilnya C3 nya minus 400 ya. Nah kita dapat C3. Terus lanjut lagi nyari yang lain. Misalnya di sini aku mau pakai yang pas lendutan di B, yang 2 ini nih, yang ketiga, boundary ketiga, yaitu Y. Berarti kalau di interval 1 kan, kalau di YB itu dia X-nya pas 5 kan. Terus kalau yang di interval 2 X-nya pas 0. Jadi ya udah kita masukin, berarti X1-nya itu sama dengan 5 dan X2-nya itu sama dengan 0. Nah, terus kita masukin persamaannya, berarti yang si ini yang di interval 1 kan landutannya 2X pangkat 3 tambah C1X tambah C2. Ini per 1 ya, karena per EI. Terus kalau yang di interval kedua baru deh tuh pakai yang 30X kuadrat tambah 2X pangkat 3 min 0,1X pangkat 4 tambah C3X tambah C4. Ini per 2 ya, karena kan 2 EI. Nah terus ini kita samain dulu, berarti ini kan dikali ke sini ya, jadi 6X kok 6X, salah 2C1X tambah C2, 2C2 ini, terus 30X pangkat 2 tambah 2X pangkat 3 min 0,1X pangkat 4 tambah C3X tambah C4. Nah terus ya udah kita hitung, ini udah sama ya, udah setara. Terus ini 0, 0, 0, 0, terus ini juga tadi C2 nya 0 ya. Nah terus kita dapat 4 kali 5 pangkat 3 tambah 2C1 kali 5 sama dengan C4. Terus kita ini ada 2 variabel, ya udah gak apa-apa. Jadi ini dapat berapa nih? 500 tambah 10C1 sama dengan C4. Jadi ini kita keep dulu. Terus abis itu misalnya ke yang theta sekarang. Misalnya theta B sama, berarti ya ini pas 5 sama theta B pas X2 sama dengan 0. Nah kita masukin, berarti ini 6X kuadrat tambah C1 per 2 per 1. Aduh ini harus teliti banget sih. Terus habis itu yang theta ini berarti yang ini ya, si ini. Jadi 60X tambah 6X kuadrat min 0,4X X pangkat 3 sama tambah C3. Ini per 2 ya. Ini kita samain dulu, jadi ini 12X kuadrat tambah 2C1 60X tambah 6X pangkat 2 min 0,4X pangkat 3 tambah C3. Nah ini berarti ini 0, 0, 0. Terus ini 12 kali 5 kuadrat tambah 2C1 C3. Ini berarti berapa nih? 12 kali 25 itu 300 tambah 2C1, terus C3 nya kan tadi dapat ya minus 400, kita masukin. Jadi 2C1 sama dengan minus 700, C1 nya itu minus 350. Nah terus udah dapat ini. Nah ini kita bisa substitusi di sini ya. Nah ini yaudah kita masukin aja. Berarti ini dapatnya berapa tuh? C4 nya sama dengan, kan berarti 500 tambah berapa minus 3500 C4, berarti minus 3000 ya. Ya minus 3000. Jadi C4 nya minus 3000. Nah udah dapet tuh jadinya C1, C2 sama C3. Lanjut kita tinggal ini aja, kita masukin. Nah kita masukin sekarang ini boundary condition. Terus apa sih, misalnya yang pertama, si landutan yang pertama yang pas di interval 1, dia itu kan harusnya ini ya, EI dy per dx.
Ini buat yang pertama yang slope ini 6x kuadrat tambah C1, kita masukin, berarti dy per dx sama dengan 6x kuadrat tambah C1 nya minus 350 per EI. Nah ini buat persamaan yang pertama. Terus buat yang EI nya 2x pangkat 3 tambah C1x tambah C2, berarti Y nya itu 2x3 tambah C1 nya kan minus 350x, terus C2 nya 0, jadi nggak usah diisi. Terus ini per EI. Ini buat persamaan lanjutan yang A, maksudnya yang di interval pertama. Nah terus yang di interval kedua itu 2EI ya, jangan lupa 2EI dy dx itu 60x tambah 6x kuadrat min 0,4x 3 tambah C3, berarti dy per dx sama dengan 60x tambah 6x kuadrat min 0,4x pangkat 3 min C3 nya berapa? Minus 400 ya, per 2EI. Nah ini terus habis itu satu lagi yang si lanjutannya 2EI kali Y 30x kuadrat tambah 2x pangkat 3 min 0,1x pangkat 4 tambah C3x tambah C4. Ini berarti Y nya 30x kuadrat 0,1x pangkat 4 tambah C3 nya berapa? C3 nya minus 400x tambah enggak tambah minus 3000 ya, per 2EI. Nah ini buat persamaannya. Nah ini yang jawaban yang bedeng. Jadi setelah kita dapetin si C nya, nah kita dapat persamaannya tuh kayak gini. Nah terus setelah mendapatkan ini semua, nah kita bisa ngitung si lanjutannya. Jadi caranya itu kita yaudah sesuai dengan yang ditanya. Misalnya di sini ini buat jawaban yang B ya. Ini aku tanya dulu. Ini jawaban yang B. Nih B. Terus kalau misalnya yang C, kita misalnya pertama mau nyari lanjutan di A ya, yang ditanya. Nah berarti lanjutan di A itu kan pas di interval ke-1 ya, pas di interval pertama. Terus dia itu kalau misalnya X nya itu sama dengan 0, nah yaudah kita masukin pakai persamaannya udah kita dapet ini nih, yang ini berarti ya kita masukin, berarti YA sama dengan 2 kali 0, X nya 0 ya, terus 350 kali 0 per EI. Nah ini udah otomatis 0, sesuai kan sama teori kita kalau misalnya emang lanjutan di perletakan tuh pasti 0 gitu. Terus yang kedua kita nyari yang di YB. Nah di YB ini intervalnya bisa yang pas kita mau di di interval 1 tapi X nya pakai 5, atau interval 2 tapi X nya tuh pakai 0. Nah gampangnya sih interval 2 sih. Nah ini dia misalnya aku nanti bikin interval 2 deh, 2 interval. Jadi misalnya interval satunya pas X1 nya sama dengan 5, ini harusnya sama nih, berarti YB sama dengan, kalau di interval 1 ini di interval yang pertama itu 2 kali 5 pangkat 3 min 350 kali 5 per EI ya. Nah ini jawabannya minus 1500 per EI. Nah ini segini jawabannya. Tapi buat pembuktian kita coba pakai yang interval kedua. Misalnya pas interval kedua kan berarti gampang ya, tinggal X2 nya itu sama dengan 0. Berarti kita pakai persamaan yang kedua tuh yang ini. Nah ini kita masukin aja, aku persingkat aja ya, berarti kan ini 0, 0, 0, 0, berarti sisa minus 3000 kan. Nah minus 3000 per 2EI, berarti kan sama ya, jadi minus 1500 per EI kayak gitu. Nah terus yang C ini berarti adanya di interval kedua. Di interval kedua pas X nya sama dengan 5 ya. Nah pas di intervalnya sama dengan 5, jadi YC sama dengan, kita masukin 30 kali 5 pangkat 2 tambah 2 kali 5 pangkat 3 min 0,1
terus minus 400 kali 5 minus 3000 per 2 EI. Nah kita hitung aja. Nah hasilnya itu minus 4062,5 per 2 EI, atau kalau kita kecilin lagi per EI itu jadinya minus 2031,25 per EI. Nah ini buat jawaban yang si landutan itu. Terus udah ini udah kejawab ya, berarti yang C. Sekarang yang D, itu kita mau nyari si tetanya. Nah ini sama aja sebenarnya, tinggal kita masukin aja. Jadi misalnya di teta 1 dia itu di interval 1, berarti kan x1 nya sama dengan 0 ya. Nah kita masukin yang ini berarti ya, yang si persamaan si sudutnya. Nah ini aku langsung aja kali ya biar nggak lama. Nah ini udah aku masukin semuanya, jadi dapat yang tetanya itu, kalau yang A itu minus 350, terus yang B itu dia minus 200. Nah ini aku udah nyoba 2 kali juga yang di interval kedua, sama-sama hasilnya minus 200. Terus yang theta C di max tadi hasilnya 0. Nah itu sesuai kan sama teori yang kalau misalnya dia di titik yang itu landutan max, dia tuh berarti sudut putarnya tuh nggak ada atau sama dengan 0. Nah jadi ya paling gitu aja sih. Nah terus kalau misalnya buat arahnya, itu kalau misalnya dia minus, berarti dia tuh arahnya ke bawah. Terus kalau misalnya dia ini juga ke bawah ya, berarti ke bawah. Terus ini juga ini nggak ada. Nah terus kalau misalnya yang positif, kalau tetanya positif dia yang berlawanan, tapi kalau yang dia searah, ini kan searah, maksudnya negatif, jadi dia searah jarum jam arahnya. Terus yang ini juga dia searah jarum jam karena negatif. Kalau ini nggak ada yang theta C. Nah udah sih, paling gitu aja.